Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Brol. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Tetapi bila ada pihak lain yang merasa merugikan pihak lain, ya teman-teman, ya akan saya bahas teman-teman di setiap konten yang saya sajikan. Tapi sifatnya untuk mengedukasi, ya, mengkoreksi, bukan untuk menjelekkan dan memboikot pihak yang saya bahas. Ya, saya tegaskan seperti itu teman-teman ya. Mau itu pinjol, mau itu misalnya apa ya, seperti marketplace, jasa pengiriman barang, atau mungkin yang lain-lain. Ketika saya bahas itu hanya untuk sekedar mengkoreksi teman-teman, mengedukasi. Tidak ingin setelah saya bahas nanti saya terkesan menghimbau teman-teman, sudah kita tidak usah gunakan pinjol ini misalnya. Tetapi sebenarnya pinjol itu pun juga dibutuhkan oleh masyarakat. Sudah kita tidak usah gunakan jasa pelayanan ini misalnya, pengiriman barang ini misalnya. Tetapi jasa pengiriman barang itu juga masih dibutuhkan. Nah, kan saya salah teman-teman. Ya, tolong dipahami hal itu teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi saya masih membahas tentang marketplace yang namanya juga Tokopedia. Kenapa ya? Kok Bang Bro itu selalu demen gitu bawain Tokopedia? Benci apa Bang? Gitu misalnya. Atau mungkin gimana gitu, ada dendam pribadi nggak? Enggak. Jujur nggak ada teman-teman. Saya sudah pernah mengatakan di konten saya sebelumnya ya, jika teman-teman sudah menyaksikan, bahwa saya sendiri, kenapa sih kalau artikel tentang Tokopedia juga banyak beberapa di video saya ini, bukan sekedar untuk jadi bahan konten, bukan sekedar untuk edukasi, tetapi juga upaya saya agar mungkin bila pihak dari Tokopedia melihat video saya ini, ya harapannya itu baik teman-teman. Apa harapan baik saya itu? Ya semoga mereka membenahi sistem itu tadi dan bisa menindak oknum-oknum yang nakal yang berada di dalam mereka. Karena saya juga pengguna mereka. Pengguna jasa transaksi marketplace teman-teman. Apa harapan seperti itu salah teman-teman? Nah, kita ukur sesuai logika lah. Jadi bukan untuk saya sengaja menjelek-jelekan Tokopedia, untuk jadi bahan konten lah segala macam, tidak. Itu upaya saya, agar nanti Tokopedia jika melihat ini bisa menjadikan acuan. Oh ternyata di luar sana banyak ya masih yang dirugikan oleh oknum-oknum yang ada di dalam ini. Mari kita tindak. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, artikelnya ini masih berhubungan teman-teman ya dengan Tokopedia. Ya bisa dikatakan ketika saya membaca ini ya miris teman-teman ya. Kalau dalam hal ini kali ini, nah ini saya bacakan aja judulnya biar tidak terlalu berlama-lama. Nanti mungkin kalau tidak ada gambar yang bisa saya tampilkan di video saya ini, nanti link dari berita online atau artikel online ini saya sertakan di deskripsi video saya ini ya teman-teman ya. Judulnya adalah saldo penghasilan rupiah 0 ditahan Tokopedia. Nah, berarti kalau dari judulnya saja kita sudah bisa menduga pihak kali ini yang dirugikan oleh dari oknum Tokopedia adalah penjual teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nah ini masih ternyata ini masih ada sambungannya teman-teman ya. Melanjutkan berita penanganan kendala transaksi Tokopedia pada invoice sekian-sekian-sekian. Tanggal 6 April 2023 pukul 13.23 waktu Indonesia Barat, yang ketiga kalinya pihak JNE Pusat menghubungi saya untuk konfirmasi penanganan klaim asuransi dari paket dengan nomor resi sekian-sekian-sekian. Setelah melakukan pembicaraan pada telepon, JNE menyebutkan akan berkoordinasi kembali ke pihak marketplace Tokopedia. Jadi sepertinya ini juga sambungan teman-teman ya, sambungan dari kejadian nyata yang dulu mungkin pernah saya bahas di konten saya sebelumnya atau mungkin belum sempat saya bahas, sehingganya di sini dikatakan lanjutan teman-teman ya. Lalu di tanggal dan hari yang sama, tepatnya pukul 17.46 waktu Indonesia Barat, komplain dan transaksi saya dengan pembeli telah selesai. Informasi yang tertulis pada halaman komplain yaitu dikarenakan sudah ada pergantian dana dari pihak asuransi kepada pembeli yang diterima per hari ini. Saya lanjut lagi teman-teman. Ini gambarnya masih bisa saya tampilkan, cuma nggak bisa semua teman-teman ya. Karena pada waktu sebelumnya saya tidak mendapat informasi dari Tokopedia terkait penyelesaian klaim yang diajukan, akhirnya saya tanyakan kepada pihak JNE pukul 23.12 waktu Indonesia Barat
Saya lanjutkan teman-teman ya. Karena pada waktu sebelumnya saya tidak mendapat informasi dari Tokopedia terkait penyelesaian klaim yang diajukan, akhirnya saya tanyakan kepada pihak JNE pukul 23:12 waktu Indonesia Barat pada pesan DM Twitter. Admin JNE menyampaikan, dikarenakan setiap kiriman dari transaksi marketplace maka untuk proses pengajuan klaim dari pihak Tokopedia, kemudian pihak Tokopedia akan meneruskan ke JNE. Pihak JNE juga menyebutkan bila sudah konfirmasi ke marketplace Tokopedia via email dan masih menunggu konfirmasi kembali dari marketplace. Nah, ini teman-teman ya, jadi sudah menghubungi JNE, tapi JNE mengatakan masih menunggu konfirmasi dari marketplace-nya, yaitu Tokopedia melalui email, teman-teman. Nah, ini gambarnya lumayan banyak. Nanti mungkin teman-teman bisa simak aja ya di link deskripsi yang saya sajikan, saya sertakan di kolom video saya ini. Yang jadi keanehannya yaitu proses dari penyelesaian pengajuan klaim yang disampaikan oleh pihak JNE berbeda dengan yang dijalankan oleh Tokopedia. Dan Tokopedia tidak konfirmasi kembali ke JNE. Keuntungannya adalah proses penerus dana kepada penjual jadi lebih cepat. Namun tentu saja saldo penghasilan dari penjualan itu ditahan. Alasan review dana. Sudah saya tanyakan pada CS Tokopedia, tapi mereka menjawab dengan ambigu dan bertele-tele, menyuruh saya ikuti perkembangan di pusat resolusi. Padahal transaksi dan komplain sudah selesai. Ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi sudah menghubungi teman-teman. Sudah menghubungi tapi minta ke pusat resolusi. Tetapi transaksi dan komplain sudah selesai. Nah ini kan berarti ada drama lagi di dalamnya. Aduh. Semoga ya pihak yang merasa dirugikan ini juga bisa segera mendapatkan titik terang. Tapi saya lanjutkan dulu teman-teman ya. Titik terang teman-teman. Di sisi lain saya bersyukur karena kendala transaksi dengan pembeli sudah terselesaikan, namun tetap menjadi kekhawatiran karena saldo penghasilan dari penjualan saya sebesar Rp2.500.000 ditahan oleh Tokopedia sampai dengan batas waktu yang tidak disebutkan. Entah sampai kapan. Ditahan teman-teman. Ya. Hasil transaksi berjualan di Tokopedia sebagai seller dengan nominal Rp2.500.000 ditahan. Entah sampai kapan pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, ini menurut teman-teman, ini bukan saya menggiring opini ya atau membuat narasi untuk membenci pihak Tokopedia, teman-teman ya. Apakah itu adil bagi seorang seller yang bekerja sama dengan pihak Tokopedia? Padahal di situ kan pasti seller itu membutuhkan, apalagi sudah mendekati Lebaran, teman-teman. Nominalnya juga tidak kecil, dengan nominal sebegitu, wah, sangat lumayan, teman-teman. Saya lanjut lagi teman-teman ya. Semoga tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang menangani kendala ini. Saya minta Tokopedia kooperatif dan tidak berlama-lama menahan saldo penghasilan. Kembalikan dana saya, itu hak penjual. Tuh teman-teman. Sampai berkata seperti itu teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Dalam hal ini sebetulnya kita sendiri itu bisa lah sama-sama berlogika. Ya, kalau memang transaksi itu sudah selesai, lantas apalagi yang menjadi kewajiban dari penjual? Dalam hal transaksi yang sempat bermasalah, teman-teman ya. Kan diklaim ada asuransi juga, bahkan itu sudah dikabarin. Sebetulnya dalam hal seperti ini kan tidak menjadi melebar, tetapi selesai sudah sampai di situ. Kenapa saldo masih ditahan? Tapi masalahnya barang yang dijual sama seller itu juga sudah tidak dia pegang dengan nominal atau jumlah Rp2.500.000. Ini saya sendiri heran, kenapa ya? Akhir-akhir ini saya membaca artikel yang berhubungan dengan marketplace yang bermasalah, itu Tokopedia. Waktu saya membahas tentang Shopee di konten saya sebelumnya, itu saya sempat berpikir, apakah ke depannya, tidak mendoakan teman-teman ya, saya berpikir, apakah ke depannya nanti Shopee akan banyak melakukan kerugian untuk para penggunanya dan juga para penjual yang bekerja sama dengan Shopee. Ternyata makin ke sini, artikel yang saya baca, bukan sengaja mencari tentang Tokopedia teman-teman ya, tetapi yang masuk ke homepage saya ketika melakukan pencarian. Itu kebanyakan Tokopedia teman-teman. Makanya ini ada apa sebetulnya dengan sistem Tokopedia itu sendiri? Kenapa kok kesannya itu merugikan yang satu pembeli, ya di konten saya sebelumnya, yang sekarang ini adalah penjualnya. Harusnya ya ketika kita membuka suatu usaha yang dimana itu kita menjadi perantara. Sebetulnya kan Tokopedia ini bisa dikatakan sebagai pihak perantara teman-teman, antara penjual dan pembeli. Secara online, kamu ingin berbelanja aman online,
pakai Tokopedia misalnya. Nah, Tokopedia kan menyediakan itu tadi, menyediakan tempat, lapak lah, kesannya seperti itu, tetapi secara digital, virtual, tidak secara nyata, yang dimana penjual dan pembeli itu bisa bertatap muka, seperti kalau kita pergi ke toko offline misalnya. Misalnya kita ingin beli handphone, gitu. Kita ke toko offline, kita enak, bisa bertatap muka. Oh iya, ini harganya berapa? Bisa tawar-menawar. Kalau di Tokopedia kan sulit. Mereka sudah kasih harga pasti. Ya, kita doakan teman-temannya sekali lagi, semoga ya pihak yang merasa dirugikan itu mendapatkan solusi yang terbaik dari Tokopedia, dan masalah ini tidak semakin melebar, sehingganya untuk saya pribadi dan juga mungkin untuk teman-teman di luar sana, ya pengguna setia Tokopedia juga tidak merasa was-was teman-teman, agar kita tetap merasa aman berbelanja di Tokopedia, gitu teman-teman ya. Kita tetap mendoakan yang baik, ya. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya ingatkan kembali, bagi teman-teman mungkin di luar sana tuh ada nanti yang berpikir, Bang Bro ini sensi sama Tokopedia, saya katakan tidak. Itu sebagai upaya saya, ya, untuk membangun dan mendukung juga Tokopedia agar kedepannya lebih baik lagi teman-teman. Agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman ya. Ya, semoga konten saya kali ini membawa manfaat kepada teman-teman yang menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan, semoga selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Dan sekarang saya mohon pamit teman-teman ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.